Shalom, shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, terpujilah Tuhan kita. Kita patut bersyukur sebab dalam anugerahnya yang besar, Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Minggu tanggal 6 Juni tahun 2021. Doa saya tetap bahwa di sepanjang bulan Juni yang luar biasa ini, segala pengalaman dan pergumulan yang kita hadapi akan semakin memurnikan, mendewasakan, dan membuat kita semakin menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Amin. Terlebih sampai terbenamnya matahari di tanggal 6 Juni ini, doa saya bahwa semua saudara akan terus merasakan keberkatan Tuhan dan kuasa namanya sebagai Allah yang Immanuel. Amin. Baiklah, saat ini sebelum kita lebih jauh dalam melakukan aktivitas hari ini, terlebih sebelum kita beribadah dan melakukan pelayanan kita, mari kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari ini. Firman Tuhan hari ini akan tetap kita ambil dari pembacaan 36 hari bersama kitab Bilangan. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-9, maka kita akan membaca kitab Bilangan pasalnya yang ke-9, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-23. Doa saya ketika kita akan mendengarkan renungan ini, kita akan diberkati, amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Judul perikopnya adalah Tiang Awan Memimpin Perjalanan Israel. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah, dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkat, dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, sidang jemaat Tuhan, mencari tuntunan Tuhan adalah topik diskusi yang tidak pernah lekang oleh waktu, dan juga merupakan topik yang mungkin kita sukai. Kali ini kita akan belajar dari pengalaman orang Israel, bagaimana tuntunan Tuhan itu nyata bagi mereka. Setelah keluar dari Mesir, bangsa Israel mengembara di padang gurun. Selama perjalanan, Tuhan menuntun mereka dengan dua cara. Yang pertama, kemah suci sebagai lambang kehadiran Tuhan. Yang kedua, tiang awan dan tiang api. Tiang awan itu pada siang hari dan tiang api itu pada malam hari. Sebagai wujud apa? Wujud penyertaan Tuhan. Kapanpun tiang awan bergerak, bangsa Israel pun mulai berjalan. Jika tiang awan berhenti, maka itu artinya bangsa Israel harus berdiam untuk berkemah. Kehadiran dan penyertaan Tuhan merupakan bukti dari janji Allah kepada Musa yang akan menuntun bangsa Israel dalam perjalanan mereka ke tanah perjanjian. Bangsa Israel perlu belajar untuk melepaskan semua ikatan dan ketergantungan mereka kepada Mesir selama ini. Itu sebabnya perjalanan di padang gurun diperlukan untuk menggembleng iman mereka, membentuk mereka untuk tidak lagi bergantung kepada Mesir atau kepada manusia, tetapi bergantung sepenuhnya kepada Allah. Tiang awan menunjukkan bahwa Tuhanlah yang membawa mereka keluar dari Mesir. Ia tidak hanya menjanjikan tanah perjanjian, tetapi juga menyertai dan melindungi mereka secara langsung. Sidang jemaat Tuhan, saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, agama memang mengajarkan bagaimana cara manusia menjangkau Allah. Namun konsep ini tidak ada dalam kekristenan. Alkitab menegaskan bahwa Allah lah yang berinisiatif hadir dan terlibat dalam kehidupan umatnya. Tuhan hadir dalam setiap bagian kehidupan umatnya. Ia tidak hanya jauh di sana, tetapi juga Dia hadir di sini. Kita mengetahui dengan istilah transenden dan imanen. Transenden itu berarti Dia ada di sana, yang imanen itu berarti Dia ada di sini. Dalam realitas pergumulan konkret manusia, Dia adalah Allah yang transenden, Dia juga adalah Allah yang imanen. Amin. Tuhan Yesus juga menyatakan ini di dalam Matius pasal pertama ayat 23 yang berkata bahwa Dia akan menyertai kita, Allah yang Immanuel itu. Dan dalam Matius 28 ayat 20 juga menjelaskan bahwa Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Sidang jemaat Tuhan, saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus,
Penyertaan Allah bukanlah sebuah target yang harus diraih atau dikejar. Penyertaannya adalah relasi yang perlu terus dipelihara melalui iman kita. Tuhan Yesus menjadi bukti nyata kehadiran dan keterlibatan Allah dalam hidup kita. Kita perlu memohon kepada Tuhan untuk menyingkapkan mata rohani kita, agar kita dapat melihat penyertaan dan tuntunannya di setiap langkah kita dan dalam setiap detik kehidupan kita. Amin. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, secara khusus hari ini yang merupakan adalah hari Minggu, mari kita sama-sama bergegas untuk berangkat ke gereja, atau mungkin bagi saudara yang masih harus beribadah secara online. Dan tetaplah yakin bahwa secara online maupun onsite tergantung kepada kehausan kita untuk percaya Tuhan hadir. Amin. Jadi tidak hanya karena ketika ada di sebuah gedung maka Tuhan hadir. Ketika Anda dengan segenap hati membuka hati untuk bertemu dengan Allah baik secara online, di sana Tuhan akan menyatakan penyertaan dan kehadirannya. Amin. Diberkatilah ibadah kita, pelayanan kita sepanjang hari ini. Doa saya kiranya kita bisa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan dalam ibadah yang luar biasa hari ini. Diberkati kita semua. Diberkati kita semua sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaannya pasti dinyatakan. Dan diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai, serta bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dimanapun mereka berada. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.